Selain kelompok, ada juga warga yang mengolah lahan pertanian sayuran secara mandiri atau perorangan. Lahan pertanian yang digarap di dusun ini pun cukup luas. Ada sekitar 5 hektar lahan yang digarap untuk pertanian sayuran. Jenis sayuran yang ditanam lebih kepada sayuran umur pendek, seperti kangkung, sawi, dan bayam. Di mana sayur-sayuran jenis itu hanya membutuhkan waktu 20-25 hari tanam hingga siap dipanen. Namun ada juga kacang panjang. Setiap hari sayuran yang dikelola petani di dusun ini dipanen, mulai dari sayur kangkung, bayam, dan sawi. Proses panen biasanya dilakukan pagi hari, mulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Mereka yang memanen adalah jibu-jibu sayuran. Jibu-jibu merupakan sebutan bagi para wanita di Maluku yang pekerjaannya membeli sesuatu barang dari pemiliknya, kemudian memasarkannya kembali ke masyarakat luas. Mereka memetik sayuran yang siap dipanen dan mengumpulkannya per ikat. Sayur-sayuran dari Dusun Wayari, Desa Hatusua, Seram bagian barat ini harganya relatif murah dibandingkan sayuran yang dijual di tempat lain. Hal ini dikarenakan harga jual dari para petani kepada jibu-jibu pun relatif murah, berkisar Rp3.000 untuk satu ikat kangkung, Rp6.000 per ikat bayam dan sawi. Para jibu sayuran kemudian menjualnya lagi ke pasar tradisional di seputaran wilayah Kabupaten Seram bagian barat, utamanya lebih ke pasar Gemba yang letaknya tidak begitu jauh dari dusun ini. Sayur yang dihasilkan dari olahan kelompok tani di dusun ini tak kalah kualitasnya dengan wilayah lain. Bahkan produksi dari sini bisa dikatakan sebagai salah satu penyuplai sayur terbesar sepulau Seram, bukan saja berkutat di Kabupaten Seram bagian barat. Satu utama itu sayur kangkung utama. Yang kedua sayur bayam putih, bayam batik, bayam merah. Yang lebih menguntungkan lagi itu sawi, sayur sawi. Jadi ada kangkung potong juga. Jadi semua itu setiap hari tetap panen. Jadi begitu. Di sini memang semua anggota kelompok tani itu 15 orang, tapi bisa menyukupi di SBB bahkan sampai Pulau Seram. Jadi di sini semua itu penanaman kalau untuk tanaman sayuran, kangkung, bayam, terus sawi itu kita semua kuasai. Jadi kampung lain untuk menambah saja sedikit-sedikit. Tapi kita seandainya satu hari nggak panen, semua itu gelabakan soal sayur. Para petani sayur di sini juga sangat inovatif. Di tengah keterbatasan persediaan pupuk, mereka bersuadaya membuat pupuk kompos dari bahan alam yang ada, yakni daun pohon gamal. Sebagian petani mengeluhkan minimnya subsidi pupuk untuk mengembangkan usaha mereka. Olehnya para petani sayur Dusun Wayari berharap ada perhatian pemerintah daerah akan ketersediaan pupuk bersubsidi. Kendalanya satu, pupuk subsidi yang sangat terbatas sekali. Kita di dalam 1 tahun itu penanaman sampai 10 bulan. Sedangkan pupuk itu bantuan mengkali sampai keluar itu sekitar 2 kali aja, satu orang tuh 2 karung aja, 100 kilo. Jadi kita sangat membutuhkan sekali untuk pupuk itu. Kita beli kalau bisa usahakan pemerintah lebih perhatikan, mungkin kita punya kebutuhan pupuk itu bisa kasih lebih lah. Itu. Banyak yang gunakan pakai daun kayu gamal itu bikin kompos, kita ambur kalau bila memang tanah masih di sini posisi kan tanah masih subur. Jadi kita gunakan secukupnya aja.
Padahal kita irit sekali, tapi tetap nggak cukup. Kita gunakan daun-daunan. Bila ada penambahan pupuk subsidi, kita semakin maju untuk apa? Untuk ekspor, untuk apa? Khususnya tanaman sayuran ini semakin meningkat. Pemerintah Desa Hatusua sangat mensupport karena Dusun Wayari memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Raja Hatusua Petrus Tuhuteru menuturkan, selama ini pemerintah desa telah memberikan dukungan untuk pengembangan pertanian di Dusun Wayari melalui dana desa. Namun, keterbatasan dana desa sehingga masih terjadi banyak kendala di berbagai bidang, termasuk untuk pengembangan pertanian. Dusun Wayari sendiri itu memang spesial untuk petani sayur mayur yang memang sampai saat ini juga sudah ya termasuk penyumbang sayur mayur terbesar di Kabupaten Seram bagian Barat, selain saudara kita yang dari Waimittel dengan Waihatu. Jadi memang dengan adanya petani-petani ini ya kami juga mengharapkan dari pemerintah bisa ya memiliki kekurangan mereka, karena memang selama ini kita danai mereka itu dengan DD ya, dana desa, tapi kita juga kewalahan karena memang dana desa juga kan terbatas, dan memang bukan saja untuk pertanian tapi kita juga untuk pembangunan yang lain dan pembinaan. Ya kita berharap ke depan ada perhatian dari pemerintah, karena memang keterbatasan ini juga peralatan ya sekarang kan udah modern, jadi kita butuh juga peralatan yang modern. Selain ketersediaan pupuk untuk pengembangan pertanian, para petani juga berharap ada bantuan untuk peralatan yang digunakan seperti hand traktor maupun kultivator atau alat bajak sawah mini. Kepala Dusun Wayari, Peter Andres berharap hal ini juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib para petani lokal ini. Pertama, masalah alat penggarap tanah. Ya, karena kondisi di sini kan lahan ini kan bukan lahan persawahan ya Bu ya, ini kan lahan lokal, sehingga mereka pun juga harus mesti membongkar tanah juga dengan mesin hand traktor misalnya itu. Jadi kita mengharapkan dari pemerintah setempat juga harus melihat kondisi petani yang ada di Dusun Wayari ini. Karena mengingat saya sebagai pimpinan juga merasa kurang enak melihat kondisi petani di sini karena tertumbuh dengan berbagai kendala. Karena kami yakin dan percaya bahwa petani di sini kan semua kan mata pencahariannya cuma sayur, Bu. Jadi kalau dengan adanya sayur ini, kalau pemerintah memperhatikan juga bahwa kondisi mereka pun juga ya. Jadi kalau mereka punya lahannya tidak memadai untuk membantu mereka dalam perekonomian juga kan sulit. Sehingga kami minta bantuan dari pemerintah daerah, kalau bisa memperhatikanlah Dusun Wayari terlebih khusus kepada petani.